Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan terkait tugas farmasetika dasar yang berjudul nanogel. Berikut adalah kelompok kami. Yang pertama, Kumala Lia Febrianti, Alivia Ilva, Andri Purnomo Aji, Cindy Meliana, Diah Nur Cahyani, Diana Fiska, Elviani Zekia Saradina, dan Veronica Dwi Oktavia. Apa itu gel? Gel menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, gel kadang-kadang disebut dengan jelly. Merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh cairan. Menurut Formalirum Nasional, gel adalah sediaan bermassa lemak berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Jadi, gel merupakan sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Untuk selanjutnya, istilah nanogel pertama kali diusulkan oleh Vingradov et al. Pada tahun 1999 untuk menggambarkan pembawa obat baru yang dirancang untuk pengirim okleonukleotida antisesme. Nanogel adalah jenis baru dari pembawa polimer hidrofilik. Sediaan nanogel terdiri dari nanoemulsi dan gel, di mana nanoemulsi merupakan salah satu jenis sediaan yang dapat meningkatkan permeabilitas obat pada permukaan membran, karena membran kulit bersifat lipofil, menurut Fatimah DKK 2005. Nanogel digunakan untuk menggambarkan partikel hidrogel, terdiri dari polimer terikat silang dan mampu membengkak dalam lingkungan berair dalam ukuran skala nano. Nanogel dibuat dari jaringan ikat silang dari polimer non-ionik yang larut dalam air dan polimer kationik polyethylene. Berikut merupakan bagian dari klasifikasi gel. Pada klasifikasi gel terdapat 4, yaitu hidrogel. Anorganik adalah sistem dua fase seperti gel, aluminium hidroksida, dan magma bentonit. Untuk yang kedua yaitu gel organik adalah sistem dua fase tunggal dan dapat mencakup bahan pembentuk gel seperti karbomer dan trakakan dan yang mengandung cairan organik seperti plastibase. Untuk yang ketiga yaitu hidrogel termasuk bahan-bahan yang larut dalam air. Mereka termasuk hidrogel organik, gom alam, dan sintetik, dan hidrogel anorganik, misalnya koloid, hidrofilik seperti silika, bentonit, trakakan, pektin, natrium alginat, metilselulosa, natrium karboksi metilselulosa. Selanjutnya, pengertian dari nanoteknologi dan nanogel. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah ilmu dan teknologi hal-hal kecil, khususnya hal-hal yang berukuran kurang dari 100 nanometer. 1 nanometer yaitu 10-9 meter. Dan apa itu nanogel? Istilah nanogel didefinisikan sebagai partikel berukuran nano yang dibentuk oleh jaringan polimer ikatan silang secara fisik atau kimia yang membengkak dalam pelarut yang baik. Istilah nanogel pertama kali diperkenalkan untuk mendefinisikan jaringan bifungsional ikatan silang dari polyion dan polimer non-ionik untuk pengiriman polinukleotida, yaitu PEI, polyethyleamine ikatan silang, dan polyethylene glycol atau PEG. Sifat nanogel: 1. Biokompatibilitas dan degradabilitas. Kedua, sifat pembengkakan dalam media berair. 3. Kapasitas permukaan obat yang lebih tinggi. 4. Ukuran partikel.
5. Kelarutan stabilitas koloid. Dan yang ke-6, respon non-imunologi. Klasifikasi nanogel. Klasifikasi pertama didasarkan pada perilaku responsif mereka, yang dapat berupa stimulus responsif ataupun non-responsif. Yang pertama, dalam kasus nanogel non-responsif, mereka hanya membengkak akibat menyerap air. Yang kedua, nanogel yang responsif terhadap rangsangan membengkak atau mengembang saat terpapar perubahan lingkungan, seperti suhu, pH, medan magnet, dan kekuatan ion. Mikrogel multiresponsif, responsif terhadap lebih dari satu stimulus lingkungan. Klasifikasi kedua didasarkan pada jenis hubungan yang ada dalam rantai jaringan struktur gel, sehingga gel polimer dibagi yang pertama, gel ikatan silang fisik, yang kedua, gel termodifikasi liposom, yang ketiga, nanogel miselar 4 jenis, dan yang keempat, nanogel hibrida. Mekanisme pelepasan. Mekanisme pelepasan nanogel tergantung pada komposisi rantai polimer basis dan kerapatan ikatan silang polimernya. Selain itu, kemampuan obat untuk menembus kulit dan berhasil melepas agen terapeutik dipengaruhi oleh afinitas obat untuk berdifusi keluar dari pembawa dan menembus membran melalui penghalang. Difusi, contoh pelepasan difusi, doxorubicin dari nanopartikel hidrogen stabil berdasarkan kolimer blok polarik. Mekanisme pelepasan ini sederhana dan telah berhasil digunakan berbagai nanomedics. Degradasi nanogel, perpindahan oleh ion-ion yang ada di lingkungan, internasionalisasi fotokimia, dan fotosintesi insitasi nanogel bermuatan fotosintesa pada produksi menyebabkan oksigen dinding kompartemen selalu seperti dinding penghalang endosol dan dipengaruhi pelepasan terapi dan sitoplasma. Desain formulasi gel pembentuk atau padat molekul. Fungsi kimia polimer harus memungkinkan difusi dan pelepasan obat tertentu. Polimer harus memungkinkan penggabungan sejumlah besar obat. Polimer tidak boleh bereaksi secara fisik atau kimia dengan obat. Polimer harus dibuat dengan fabrikasi menjadi produk yang diinginkan dan tidak mahal, harus stabil dan tidak berat. Selanjutnya ada polimer pembentuk gel. Yang pertama ada polimer alami, contohnya seperti protein, polisakarida. Yang kedua ada derivatif selulosa. Yang ketiga ada polimer sintesis, contohnya seperti karbomer, poloksamer, polisakarida, polivinil alkohol, dan polietina. Yang keempat ada zat anorganik. Yang kelima ada surfaktan. Lalu ada rute pemberian obat. Yang pertama ada oral, paru-paru, hidung, parenteral, intraokular, dan topikal. Untuk selanjutnya, sintesis nanogel yang terdiri dari 1. Teknik fotolitografi, 2. Pembuatan biopolimer, 3. Metode emulsi heterogen water in oil, 4. Metode emulsi terbalik, 5. Metode micromolding, 6. Metode reversi misel, 7. Emulsifikasi membran, 8. Ikatan silang kimia, 9. Coupling karbodiimida. 10. Polimerisasi radikal bebas heterogen, 11. Polimerisasi presipitasi, 12. Polimerisasi dispersi, 13. Polimerisasi emulsi terbalik, 14. Polimerisasi mikroemulsi terbalik, 15. Polimerisasi radikal terkontrol. Untuk selanjutnya yaitu aplikasi nanogel. Yang pertama untuk penyakit kanker. Perawatan kanker melibatkan pengiriman obat yang ditargetkan dengan toksisitas rendah yang diharapkan ke jaringan sekitarnya dan kemanjuran terapeutik yang tinggi. Yang kedua untuk penyakit autoimun. Yang ketiga penyakit optalmik. Yang keempat penyakit diabetik. Jaringan nanosuntik yang merespon glukosa dan melepaskan insulin telah dikembangkan. Ini berisi campuran nanopartikel bermuatan berlawanan yang menarik satu sama lain. Jadi, ketika kadarnya tinggi, banyak glukosa melewati gel dan memicu pelepasan enzim yang mengubahnya menjadi asam glukonat. Ini meningkatkan keasaman yang memicu pelepasan insulin.
Yang kelima, untuk penyakit neurodegeneratif. Nanogel adalah sistem yang menjanjikan untuk pengiriman ODN ke otak. Nanogel terikat atau dienkapsulasi dengan ODN bermuatan negatif, spontan menghasilkan pembentukan dispersi berair yang stabil dan kompleks. Yang keenam, untuk menghentikan pendarahan. Nanogel yang terdiri dari molekul protein dalam larutan telah digunakan untuk menghentikan pendarahan. Yang ketujuh, untuk antiinflamasi tindakan.